Sir Jim Ratcliffe telah memperingatkan Amorim bahwa United tidak memiliki banyak uang, dan dengan target laba dan keberlanjutan yang terbatas, pelatih asal Portugal itu harus bekerja keras dengan apa yang dimilikinya. Pasar Januari belum dinyatakan tertutup, tetapi Amorim tahu kecuali dia dapat membuat alasan yang kuat, kemungkinan besar dia harus menunggu hingga musim panas untuk mendapatkan pemainnya sendiri. Itulah sebabnya minggu-minggu awal masa jabatannya telah membuat Amorim dan staf pelatihnya bekerja keras untuk mengembangkan Amat. Sumber-sumber di tempat latihan mengungkapkan bahwa pemain sayap itu adalah yang paling mudah beradaptasi dengan metode-metode baru. Sementara, dalam wawancara klub setelah memenangkan penghargaan Puskás di The Best FIFA Awards 2024 untuk tendangan saltonya yang menakjubkan di Everton musim lalu, Garnacho tidak menunjukkan kegembiraan dan tidak tersenyum. Dia masih tersengat oleh keputusan Amorim untuk mengeluarkannya dari skuad yang menang di Manchester City. Sikap adalah segalanya bagi pelatih baru United yang mengawasi para pemainnya seperti elang. Amorim dan pelatihnya melihat potensi besar dalam diri Garnacho, tetapi percaya temperamen dan penerapannya lebih mudah berubah daripada Amat, yang dipandang sebagai anak muda yang membumi dan haus untuk belajar. Amorim memiliki standar yang tidak dapat dinegosiasikan untuk ruang ganti pemainnya dan Rashford serta Garnacho telah melanggar standar tersebut. Saat ini, ada dua pilihan bagi Amorim. Apakah ia akan menguangkan keduanya untuk mendanai pemain baru? Atau berupaya untuk membentuk Rashford dan Garnacho menjadi pemain kelas atas seperti yang mereka inginkan? Dengan tuntutan kesuksesan di United yang terus-menerus diharapkan, waktu tidak berpihak pada Amorim. Ratcliffe melihat Mazraoui sebagai cetak biru untuk pemain United masa depan. Mazraoui telah membuktikan pembelian murah dari Bayern Munich hanya dengan harga 12,8 juta pound dan dapat diandalkan. Amad Diallo, 7,24, dan Bruno Fernandes, 7,10, adalah satu-satunya pemain United yang dinilai lebih tinggi dari Mazraoui, 6,96, oleh WhoScored musim ini. Mazraoui yang serba bisa telah selalu hadir, memainkan semua 25 pertandingan sejak kedatangannya. Sebagai perbandingan, jumlah tersebut lebih banyak dari yang dimainkan Luke Shaw dalam 2 musim terakhir. Sementara para penyerang tim utama Ruben Amorim kesulitan untuk mencetak gol secara teratur, para pemain muda di Manchester United tidak mengalami kesulitan untuk menunjukkan kepada para pemain senior cara mencetak gol. Dan bukan hanya pemain sensasional Arsenal berusia 17 tahun Cido Obi Martin yang menjadi pusat perhatian. Pemain Wales, Gabriele Biancheri, mencetak 3 gol setelah 2 gol Obi Martin dalam kemenangan 5-0 atas Coventry di Piala FA Pemuda minggu ini. Biancheri kini telah mencetak 8 gol dalam 6 penampilan di Liga U18 dan telah menarik minat Amorim dan pelatihnya bersama Obi Martin. Hal tersebut merupakan indikator bahwa lini produksi bakat United masih berjalan lancar. Meski begitu, Amorim sepenuhnya fokus pada tim utamanya, dan sejumlah sumber mengatakan ia belum berniat untuk memberi peluang pemain muda terbaik United. Pemain-pemain seperti Ethan Wheatley, Jack Fletcher, Jais Fitzgerald, Harry Amas, Jack Kingan, dan Louis Jackson merupakan pemain muda yang menjanjikan yang membintangi musim tersebut. Wheatley dan Amas dibawa ke Amerika Serikat untuk pramusim pada musim panas. Wheatley menjadi pemain ke-250 yang melakukan debut dari Akademi United pada bulan April, dan Amas diperkirakan akan tampil di tim senior musim ini setelah memainkan peran penting dalam pertandingan persahabatan musim panas. Namun, sejauh ini belum ada pemain akademi yang diberi debut oleh Amorim. Daniel Gore dan Toby Collier bersekolah di tahun yang sama, mereka berdua berusia 20 tahun, dan saat ini berada dalam situasi yang sama.
Gore mengalami cedera ringan sekitar waktu yang sama dengan Collier, dan seorang sumber baru-baru ini mengatakan bahwa mereka perlu fokus untuk kembali ke tingkat kebugaran puncak menjelang bulan Januari. Daniel Gore dan Toby Collier berada di tahun yang sama di sekolah. Mereka berdua berusia 20 tahun dan saat ini berada di perahu yang sama. Gore mengalami cedera kecil sekitar waktu yang sama dengan Collier dan seorang sumber baru-baru ini mengatakan mereka perlu fokus untuk kembali ke tingkat kebugaran puncak menjelang Januari. Collier adalah pemain yang lebih atletis dan Gore secara teknis lebih baik. Mereka berdua beroperasi di lini tengah tetapi memainkan peran yang berbeda. Keduanya masih dapat memiliki masa depan jangka panjang di klub, tetapi kenyataannya adalah mereka dapat melakukan penjualan permanen di musim panas, tergantung pada bagaimana 6 bulan ke depan berjalan. Ethan Ennis, yang telah mencetak 10 gol dari 15 penampilan, menarik minat pinjaman menjelang Januari dan pembicaraan sedang berlangsung, dengan klub-klub di Championship dan League One telah menanyakannya. Itu tidak berarti Ineos tidak memberikan dampak. Ada dugaan ketegangan antara Jason Wilcock dan beberapa staf akademi, dan mereka diyakini berada di bawah tekanan tambahan untuk memberikan hasil akhir bagus dalam pertandingan. Pelatih di berbagai kelompok usia merasakan pengawasan lebih ketat untuk memenangkan pertandingan, sedangkan di masa lalu, fokusnya hanya pada pengembangan pemain muda dan bukan pada hasil pertandingan. Beberapa staf yang sangat terampil hilang dalam restrukturisasi klub oleh Sir Jim Ratcliffe, dan ada yang heran dengan beberapa perekrutan akademi, termasuk penunjukan Simon Wiles dari Salford City, yang meninggalkan jabatannya sebagai pelatih tim utama untuk menjadi pelatih U14. Awalnya tampak bahwa perubahan Ineos pada akademi akan minimal, tetapi menjadi jelas bahwa ini tidak terjadi, dan telah disarankan bahwa tidak semuanya seindah kelihatannya. Ineos perlu berhati-hati saat mengutak-atik akademi. United tetap menjadi yang terdepan dalam pengembangan pemain muda. Mereka memiliki sejumlah staf yang luar biasa, dan Nick Cox telah memimpin sistem pemain muda untuk menikmati kebangkitan setelah periode kurang berprestasi, sehingga perubahan besar tidak diperlukan. Kurang dari 5 minggu setelah Amorim bertugas di Manchester, ia menghadiri pertandingan akademi pertamanya saat ia menonton tim U21 di Carrington Sabtu lalu. Pelatih berusia 39 tahun itu berdiri di samping Cox, Darren Fletcher, dan Direktur Teknik Jason Wilcock saat tim Travis Binion mengalahkan Southampton 5-0. Seorang sumber mengatakan Amorim tidak dapat menghadiri pertandingan lebih awal karena jadwalnya yang padat, dan gaya serta taktik yang digunakan oleh tim junior tidak berubah setelah kedatangannya. Namun, ada prinsip yang dapat dipindah tangankan, dan tim U21 terkadang membangun dari belakang dengan 3 pemain selama pertandingan. Cara bermain akademi dapat dievaluasi pada akhir musim untuk lebih menyelaraskan dengan filosofi Amorim. Tetapi tidak banyak yang berubah dalam hal itu hingga saat ini. Jack Moorhouse, Godwill Kukonki, Bendito Mantato, Amir Ibragimov dan Jim Twites disebut-sebut menarik perhatian Amorim. Sementara Cido Obi Martin, Gabriel Biancheri dan Skou Kole paling depan berpeluang tampil untuk tim utama dan mendapatkan debut.